Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakut Nur dengan NPM 2021 145 01049. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai individu, manusia adalah perpaduan antara aspek-aspek yang tidak bisa dipisahkan, baik itu aspek jasmani dan rohani, aspek pembawaan gen, dan aspek fenotip. Di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial yang tunduk pada hal-hal lain yang berada di luar dirinya, baik itu nilai, norma, dan hukum. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya tidak, artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, yang berarti yang tak terbagi. Jadi, merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang seorang atau manusia perorangan. Individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani. Dengan kemampuan rohaninya, individu dapat berpikir dan berhubungan, serta dengan pikirannya itu mengendalikan dan memimpin kesanggupan akal dan kesanggupan budi untuk mengatasi segala masalah dan kenyataan yang dialaminya. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut lagi sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohani, ada unsur fisik dan psikisnya, ada unsur raga dan jiwanya. Bila seseorang hanya tinggal raga, fisik, dan jasmaninya saja, maka dia tidak dikatakan sebagai individu. Jadi, pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi, sebutan individu hanya tepat bagi manusia yang memiliki keutuhan jasmani dan rohaninya, keutuhan fisik dan psikisnya, serta keutuhan raga dan jiwanya. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Sekalipun orang itu terlahir secara kembar, mereka tidak ada yang memiliki ciri fisik dan psikis yang sama persis. Setiap anggota fisik manusia tidak ada yang sama persis, meskipun sama-sama terlahir sebagai manusia kembar. Walaupun secara umum manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi kalau diperhatikan, kita tunjukkan pada hal yang lebih detail, maka akan terdapat perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan itu terletak pada
bentuk, ukuran, sifat, dan banyak hal lainnya. Kita dapat membedakan seseorang berdasarkan perbedaan fisik maupun psikis. Sebagai contoh, Dadang berbeda dengan si Dudung karena diantaranya ada perbedaan fisik yang gampang dikenali. Begitu pula dalam kumpulan atau kerumunan ribuan jutaan manusia, kita tetap dapat mengenali seseorang yang sudah kita kenal karena memiliki ciri fisik yang sudah kita kenal. Seperti di tengah-tengah pasar yang penuh orang atau di lapangan di mana berkumpul ribuan orang, kita akan dapat mengenali orang yang sudah kita kenal. Sebaliknya, bila hal terjadi pada kumpulan atau kerumunan hewan atau binatang, sulit bagi kita mengenali satu hewan di tengah ribuan hewan yang sejenis. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya saja. Sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang juga berbeda-beda. Lewat ciri-ciri fisik, seseorang pertama kali mudah dikenali. Ada orang yang gemuk, ada yang kurus, ada yang langsing, ada yang berkulit coklat, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal. Dilihat dari sifat, perangai, atau karakternya, ada orang yang periang, sabar, cerewet, dan lainnya. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip itu sendiri adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan yang dibawa individu sejak lahir. Secara fisik, seseorang memiliki kemiripan atau kesamaan ciri dari orang tuanya. Kemiripan atau persamaan itu mungkin saja terjadi pada keseluruhan penampilan fisiknya. Bisa juga terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saja. Kita bisa melihat secara fisik bagian tubuh mana dari kita yang memiliki kemiripan dengan orang tua kita. Ada bagian tubuh kita yang mirip ibu atau ayah. Begitu pula mengenai sifat atau karakter. Kita mirip seperti mereka. Kalau seseorang individu memiliki ciri fisik dan karakter dan sifat yang dibawa sejak lahir, ia memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau biasa kita sebut faktor fenotip. Faktor fenotip itu sendiri ikut berperan dalam pembentukan karakter yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya, baik itu lingkungan buatan seperti tempat tinggal rumah kita atau lingkungan sekitar. Sedangkan lingkungan yang bukan buatan seperti kondisi alam geografis dan iklimnya. Orang yang tinggal di daerah pantai memiliki sifat dan kebiasaan berbeda yang tinggal di daerah pegunungan. Mungkin orang yang tinggal di pantai bicaranya cenderung agak keras, berbeda dengan tinggal di daerah pegunungan. Berbeda lagi, lingkungan tempat tinggal cenderung berbeda pula kebiasaan dan perilaku orang-orangnya. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seorang individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial lainnya yang lebih besar.
Seseorang yang sehari-harinya bergaul dengan lingkungan temannya, yang bekerja dengan supir atau kenek terminal, memiliki kebiasaan yang khas bagi kelompoknya. Begitu pula dengan orang yang lingkungan sosialnya berada di pesantren, memiliki kebiasaan yang khas pula bagi kelompoknya. Karakteristik yang khas dari seseorang itu bisa kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang membedakan dirinya dengan orang lain. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi faktor bawaan atau genotip dan faktor lingkungan atau fenotip yang saling berinteraksi terus-menerus. Mayor Pola menjelaskan bahwa kepribadian adalah keseluruhan sikap dan kelaziman pikiran dan tindakan, baik biologis maupun psikologis, yang dimiliki oleh seseorang dan berhubungan dengan peranan dan kedudukannya dalam berbagai kelompok dan mempengaruhi kesadaran akan dirinya. Meskipun dalam pengertian tersebut, Mayor Pola tidak memasukkan faktor lingkungan sebagai bagian dari kepribadian. Namun, dalam pembahasannya, dia mengatakan bahwa pembentukan kepribadian di antaranya dipengaruhi oleh masukan lingkungan sosial atau kelompok dan lingkungan budaya atau pendidikan. Dikutip oleh Horton dan Hahn, memberikan batasan kepribadian adalah keseluruhan perilaku seseorang yang merupakan interaksi antara kecenderungan-kecenderungan yang diwariskan secara biologis dengan rentetan-rentetan situasi atau lingkungan. Menurut Nursid Sumaatmaja di tahun 2000, kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap. Pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Beliau menyimpulkan bahwa faktor lingkungan fenotip ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pengaruh orang lain. Ketika kamu pergi ke sekolah, tidak bisa dengan seenaknya berpakaian menurut kehendak kamu sendiri. Kamu harus tunduk pada aturan menggunakan seragam. Ketika kamu memakai seragam, kamu berusaha untuk tampil yang menurut kamu dinilai pantas, baik modis atau necis oleh orang lain. Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat, maupun itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar. Manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ada di dalamnya hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga diberikan kelebihan, yaitu berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia selalu hidup bersama di antara manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.
Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain oleh karena itu. Perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain, ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain, atau yang biasa kita sebut pujian. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia itu sendiri ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia sendiri memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman, kebutuhan untuk berteman dengan orang lain, sering kali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Kalau bahasa anak sekarang biasa disebut sefrekuensi lah. Misalnya, orang kaya cenderung berteman dengan orang kaya. Orang rajin cenderung untuk mencari teman yang rajin juga. Dengan demikian, akan terbentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Ketika bayi lahir, ia memerlukan pertolongan manusia lainnya. Bayi sama sekali tidak berdaya ketika ia lahir. Ia tidak bisa mempertahankan hidupnya tanpa pertolongan orang lain. Berbeda dengan hewan. Kuda misalnya. Ketika binatang itu lahir, ia hanya dalam hitungan menit ia sudah bisa berdiri tegak dan berjalan mengikuti induknya. Kenapa hewan bisa mempertahankan hidupnya walaupun tanpa pertolongan hewan lainnya? Karena untuk mempertahankan hidupnya, hewan dibekali dengan insting. Insting atau naluri adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir yang diperoleh, bukan melalui proses belajar. Manusia berbeda dengan hewan. Untuk mempertahankan hidupnya, ia dibekali dengan akal. Insting yang dimiliki manusia sangat terbatas. Ketika bayi lahir misalnya, ia hanya memiliki insting menangis. Bayi lapar, maka ia menangis. Kedinginan, ia pun menangis. Pipis, menangis juga. Manusia memiliki potensi akal untuk mempertahankan hidupnya. Namun potensi yang ada dalam diri manusia itu hanya mungkin berkembang bila ia hidup dan belajar di tengah-tengah manusia. Untuk bisa berjalan saja manusia harus belajar dari manusia lainnya. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa makan menggunakan tangan, bisa berkomunikasi, bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Yang berarti, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Kesimpulannya adalah, manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut lagi sebagai individu.
Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohani, ada unsur psikis dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Karakteristik yang khas dari seseorang ini sering kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang membedakan dirinya dengan yang lain. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi faktor bawaan genotip dan faktor lingkungan fenotip yang saling berinteraksi terus-menerus. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, salah satunya dikarenakan pada diri manusia itu sendiri ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, ada kebutuhan sosial untuk hidup, berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan dan teman, kebutuhan untuk berteman dengan orang lain, seringkali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya masing-masing. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.